Para bapak, para ibu yang hormati, di dalam perjuangan Islam berbagai macam bidang iman, bidang Islam, bidang ihsan. Di dalam mencapai ini, bidang iman ada ilmu iman, bidang muamalah ada ilmu fikihnya, menyangkut bagaimana sholat, bagaimana zakat, bagaimana haji, bagaimana ya melakukan amal-amal baik itu yang telah dibakukan seperti sholat dan sebagainya, atau muamalah yang lain, amal solehah, untuk mencapai amal yang baik, untuk mencapai iman yang baik. Dalam kajiannya seolah-olah kita bicara iman tidak ada kaitannya dengan amal atau fikih. Kita bicara fikih dalam kajiannya tidak ada hubungannya dengan iman. Tapi dalam aplikasi, dalam pelaksanaannya, sungguhnya itu tidak bisa dipisahkan. Karena iman dan amal itu bagai mata uang. Di sisi lain gambar burung Garuda, itu sisi lain angka nominasi atau angka nominal yang tertera dalam mata uang. Sehingga kalau kita lihat dari sisi ini angka 500 rupiah, bukan gambar Garuda. Kalau kita lihat dari sisi lain, ini gambar Garuda, tapi tidak bisa diambil 500 saja untuk kita jual atau kita untuk membeli, atau kita ambil burung Garudanya, tidak bisa. Dua-duanya yang tidak bisa dipisahkan, karena hakikatnya 500 dan Garuda itu sama. Iman dan amal sama. Dalam kajiannya kita bicara iman, ya bicara iman itu ada berapa, iman pada Allah, iman sholat lagi. Itu berkajiannya, sholat, bagaimana sholat. Ini ketika melaksanakan ini, iman adalah rohul amal atau mulukul amal, dan kaifatul amal adalah ya suratul amal. Jadi iman atau sholat tanpa ada iman, ya tidak akan jadi sholat itu. Atau iman saja tanpa ada fi'liyahnya, ya tidak terjadi. Karena iman atau amal itu buah daripada iman. Dalam kajian ini, yang paling utama didahulukan adalah iman. Iman inilah yang paling utama. Dan iman ini hakikatnya yaitu nur-nur ilahiyah, nur-nur Allah yang telah ditajalikan, disinarkan. Bahasa di tasawuf ditajali, Allah mentajali hambanya, yaitu menampakkan kepada makhluk melalui nurnya. Maka ada nur af'aliyah, nur zatiyah, nur sifat. Kalau disinari sifat sugihnya orang itu ada dua efek. Efek pertama, dia lajeng sadar bahwa kita tidak kaya, kita miskin, kita tidak kuat. Tapi sisi lain, kalau memang betul-betul disinari oleh Allah, orang itu akan diberi rezeki oleh Allah Ta'ala. Maka hakikatnya apabila kita itu mengapa lupa kepada Allah, sering lupa kepada Allah, tidak ingat kepada Allah, lebih daripada itu mengaku jadi Tuhan. Bagaimana mengaku jadi Tuhan? Yaitu kita itu merasa punya kekuatan sebagai Tuhan. Tuhan hidup, kita merasa hidup. Tapi kalau ditanya yang punya sifat hidup siapa? Allah. Lah kamu
saya tidak punya sifat hidup. Tapi dalam satu kenyataan kita merasa hidup. Maka pengakuan kita Allah yang punya hidup itu sesungguhnya tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan, yaitu kita merasa hidup. Kalau kita itu merasa atau kita yakin Allah itu yang hidup, ya kita itu tidak hidup, kita dihidupkan. Allah yang kaya, berarti kita tidak kaya, kita diberi harta oleh Allah. Allah yang kuat, maka kita tidak kuat, kuat kita dikuatkan. Terus berkembang, Allah itu yang bergerak, maka kita tidak bisa bergerak, kita digerakkan Allah. Maka kita diajarkan yakin dan senantiasa merasa la haula wala quwata illa billah. Jadi kita diajarkan sejak kecil tiada daya dan kemampuan, tiada kekuatan, semua itu Allah. Tapi mengapa kita masih mengaku kita itu bisa bergerak, bisa hidup? Padahal ditanya, apakah kamu punya kekuatan? Tidak, semua milik Allah. Harta itu harta Allah, pangkat, derajat milik Allah. Tapi dalam hati tidak sadar kita bangga punya mobil baik, bangga dengan harta kita, bangga dengan kekuasaan kita. Dari antara pernyataan lisan dengan rasa yang ada itu bertolak belakang. Inilah bahwa iman kita belum. Berarti ini nur ilahiyah tidak ada sana. Ketika nur itu datang, pasti seperti tumbuhan ini atau siapa. Ketika sinar itu dinyalakan lampu, semua langsung kelihatan. Kita kelihatan, oh si fulan teman saya, karena kita melihat fotonya. Tapi kalau kita tidak lihat fotonya mungkin lupa. Begilah kita kepada Allah, lupa. Orang lupa kepada Allah itu tidak ada nur yang datang di hati orang itu, karena rongga hati, bukan hati dalam arti daging, bukan. Hati yang dimaksud ini jiwa. Jika hatinya disinari oleh Allah, maka akan tampak. Dan jika hatinya bersih, maka akan tampak kebesaran Allah di hatinya. Proses tampak ini terjadi, kemudian otak kecil kita berkata, ingat. Ingat ini juga tingkat lagi. Ada ingat pada tahapan hanya ingat Allah itu ada. Ini masyarakat awam. Allah ada. Sak duri lagi ingat Allah itu ada, dan kita diberi rezeki, diberi harta yang banyak, diberi pangkat derajat. Maka ini ada efek lagi, syukur kepada Allah. Yang tentu hanya ingat kepada Allah, Tuhan itu ada. Maka ini berlaku bukan hanya umat Islam, seluruh agama. Tuhan itu ada, walaupun enggak menyebut Allah. Tuhan ada. Ya ini yang paling rendah, ingat. Ini pun kalau enggak ada sinar ketuhanan yang datang di hati, lupa, tidak tampak. Seperti orang itu dengan teman lamanya tidak pernah ketemu, lupa. Satu saat dia melihat gambar di buku, dia buka-buka, begitu ada langsung ingat, teman saya di SMP, di SMA. Atau dalam keadaan gelap, tidak tampak apa-apa, padahal itu banyak. Dan ruangan ini ada almari, ada macam dalam rumah, tapi tidak tampak apa-apa. Berusaha untuk melihat tidak bisa. Begitu kita ketika nur tidak datang di hati kita, berusaha untuk ingat Allah, tidak bisa, tetap tertutup hatinya. Tapi ketika sinar ilahiyah datang di hati orang itu,
dipaksa oleh sinar itu tampak. Tuhan itu, proses tampak itu adalah ingat kepada Allah. Sama dengan dalam ruangan. Kalau belum maaf saya minum. Kalau belum dinyalakan lampunya, dipaksa untuk melihat apa yang ada dalam rumah, tidak akan tampak. Ini lampu dimatiin semua, dipaksa untuk melihat, tidak tampak. Karena tidak ada sinar yang masuk. Karena ada sinar menerpa benda, benda itu memantulkan sinar masuk ke mata kita. Maka akibatnya benda itu tampak. Bukan benda yang datang, ini sinar dari lain menghantam pada benda, benda mantul pada kita, tampaklah itu. Maka akan tampak jika hati kita sudah disinari oleh Allah. Maka orang lupa, ini hakikatnya tidak ada sinar masuk di hati orang itu. Para hadirin yang hormati, tadi yang pertama hanya ingat, oh Allah ada, Allah ada. Lalu sekali dengan muni Allah Allah juga, la ilaha illallah juga dikir ingat toh. Dan itu pun seberang dibuat. Yang kedua, ingat Allah, zat yang kuasa, yang memberi rezeki, makan, minum. Kemudian dia ingat dan mau bersyukur. Tapi ini masih merasa bisa bersyukur, merasa ingat, masih ada rasa aku, bahwa aku ingat pada Allah, aku syukur kepada Allah. Dan orang yang mengaku ini ada dosa, karena yang punya kekuatannya Allah. La haula wala quwata illa billah.